Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Zayenku. Kali ini saya akan melanjutkan materi permainan bola besar cabang olahraga sepak bola bagian yang kedua. Bagi yang belum menonton video bagian pertama, silakan ditonton. Untuk link deskripsinya saya cantumkan di video di bawah ini. Sebelum kita bahas materi kali ini, mari kita kembangkan channel ini dengan cara like and share, subscribe, dan tombol loncengnya agar dapat notifikasi video selanjutnya. Baiklah, kita bahas materi kali ini yang diawali dengan formasi permainan sepak bola. Sepak bola adalah permainan tim yang dimainkan oleh 11 orang di dalam lapangan. Permainan ini mengutamakan kerjasama antar pemain dalam satu tim untuk memenangkan pertandingan. Untuk menjalin kerjasama yang baik, diperlukan koordinasi yang baik antar pemain. Koordinasi dan kerjasama ini juga disesuaikan dengan tugas dan fungsi posisi dari setiap pemain di lapangan. Pengaturan tugas dan fungsi setiap pemain pada umumnya terdapat dalam sistem permainan. Oleh karena itu, pemain ataupun pelatih harus memahami sistem atau strategi yang dipakai dalam permainan sepak bola. Dalam permainan sepak bola, terdapat dua bagian utama tentang strategi sepak bola, yaitu formasi permainan tim serta konsep-konsep dasar yang berkaitan dengan pola menyerang dan bertahan. Istilah formasi mengacu pada bagaimana tim menyusun pemain belakang, pemain tengah, dan pemain depan selama pertandingan berlangsung. Formasi atau sistem dalam permainan sepak bola adalah cara penempatan ruang gerak dan pembagian tugas dari setiap pemain dengan posisi yang ditempati. Hal tersebut berlaku pada saat menyerang dan bertahan. Dengan formasi, setiap pemain mengetahui dan memahami tugas utamanya, daerah atau ruang gerak masing-masing, apa yang harus dilakukan pada saat menyerang, kemana harus bergerak, dan siapa yang harus dijaga jika pihak berada dalam kondisi bertahan. Dengan formasi, pola penyerangan dan pertahanan akan terkoordinasi serta kerjasama akan lebih terarah. Setiap formasi mempunyai ciri tersendiri dan menuntut kualitas atau tingkat kemampuan pemain yang berbeda. Bahkan, setiap posisi dalam formasi tertentu memerlukan kualitas pemain yang tidak sama. Sebelum memilih formasi apa yang akan digunakan, seorang pelatih suatu tim sepak bola harus mengetahui kualitas pemain yang ada serta harus mengetahui kelebihan dan kekurangan tiap pemain. Ketika kedua hal tersebut sudah diketahui pelatih, formasi yang paling cocok saat pertandingan berlangsung dapat diterapkan. Dalam menjelaskan formasi permainan, angka pertama mengacu pada pemain belakang, angka kedua mengacu pada pemain tengah, dan angka ketiga mengacu pada pemain depan. Beberapa formasi permainan yang sering digunakan adalah formasi 4-2-4, formasi 4-4-2, formasi 4-3-3, formasi 3-5-2, dan formasi 5-3-2. Berikut penjelasan lebih detail tentang formasi-formasi tersebut. Formasi 4-2-4. Penggunaan formasi 4-2-4 pertama kali diperkenalkan pada Piala Dunia atau World Cup 1958 oleh tim Brasil. Pada saat itu, tim Brasil berhasil menjadi juara dunia dengan menerapkan formasi ini. Berikut penjelasan posisi formasi 4-2-4. 4 pemain belakang terdiri atas 1 libero atau sweeper, 1 penghadang atau stopper back, dan 2 pemain sayap belakang.
atau wing back, yaitu back sayap kanan dan back sayap kiri. Dua pemain sayap belakang dan pemain penghadang biasanya memiliki tanggung jawab penjagaan 1 lawan 1 dan libero memberikan perlindungan pada dua pemain sayap belakang dan pemain penghadang. Libero biasanya merupakan pemain belakang yang bebas atau tidak diberikan tugas untuk menjaga lawan tertentu. 2. Pemain tengah atau pemain penghubung merupakan pemain yang paling sibuk karena pemain tengah harus menjelajahi lapangan untuk mengatur irama permainan. Dua pemain tengah ini berfungsi sebagai penghubung antara pemain belakang dan pemain depan serta membangun serangan dan harus ikut bertahan ketika timnya diserang. 4 pemain depan terdiri atas dua pemain sayap dan dua pemain depan atau striker. Keempat pemain depan mempunyai tugas yang berbeda-beda. Dua pemain sayap bertugas menyusun serangan dan membongkar pertahanan lawan dari sektor sayap kanan dan kiri. Salah satu dari dua pemain depan biasanya menempati posisi jauh di dalam pertahanan lawan. Untuk posisi ini, pelatih biasanya menempatkan pemain yang memiliki naluri gol yang baik karena bertugas sebagai goal getter. Satu pemain depan lainnya berada tepat di belakang pemain paling depan. Tugas pemain depan ini adalah membantu pemain depan yang ada di depannya, membuyarkan pertahanan lawan, dan membantu pemain tengah jika dibutuhkan. Ini adalah ilustrasi formasi 4-2-4 dalam permainan sepak bola. Formasi 4-4-2. Formasi 4-4-2 secara teoritis lebih baik dibandingkan dengan formasi 4-2-4 karena dapat membuat pertahanan yang lebih baik. Selain itu, dengan menggunakan formasi 4-4-2, suatu keseimbangan akan tercipta di lapangan bagian tengah dan pemain dapat menguasai permainan karena ada 4 pemain yang berada pada posisi tersebut. Pada sepak bola modern sekarang ini, formasi 4-4-2 sering diterapkan pada klub-klub di liga-liga Eropa dan Asia. Berikut penjelasan posisi formasi 4-4-2. 4. Tanggung jawab 4 pemain belakang pada formasi 4-4-2 sama seperti 4 pemain belakang formasi 4-2-4. 4 pemain belakang terdiri atas 1 libero, 1 penghadang atau stopper back, dan 2 pemain sayap belakang atau wingback, yaitu back sayap kanan dan back sayap kiri. 2 pemain sayap belakang dan pemain penghadang biasanya memiliki tanggung jawab penjagaan 1 lawan 1 dan libero memberikan perlindungan pada 2 pemain sayap belakang atau pemain penghadang. 4 pemain tengah harus dapat menguasai sektor lapangan bagian tengah serta mengatur posisi pada saat timnya menyerang dan bertahan. Mengatur tempo permainan adalah tugas utama dari 4 pemain tengah. Jika pemain depan mengalami kesulitan membuat gol, pemain tengah harus mempunyai kemampuan yang sama dengan pemain depan agar dapat membuat gol. 2. Pemain depan harus dapat membongkar pertahanan lawan dan mengancam gawang lawan. Tugas utama dari pemain depan adalah membuat gol. Selain itu, pemain depan harus dapat membuka ruang bagi pemain lain dengan melakukan gerakan-gerakan individu ataupun bekerja sama dengan pemain lain, seperti membawa bola atau dribbling, mengoper bola atau passing, melakukan gerak tipu, dan gerak 1-2 atau wall pass.
Ini adalah ilustrasi formasi 4-4-2. Formasi 4-3-3. Formasi ini lebih fleksibel dibandingkan dua formasi yang sudah dibahas sebelumnya. Formasi 4-3-3 merupakan variasi dari formasi 4-2-4 dengan menarik salah satu pemain depan ke posisi pemain tengah. Formasi ini bertujuan menciptakan keseimbangan antara penyerangan dan pertahanan dengan memberikan tekanan pada mobilitas pemain dan pertukaran posisi antara pemain satu dengan pemain lainnya. Formasi 4-3-3 menuntut pemain tengah dan belakang untuk ikut serta dalam membangun serangan ke pertahanan lawan. Formasi 4-3-3 juga dapat digunakan ketika suatu tim memakai formasi ini untuk sistem menyerang. Berikut penjelasan posisi formasi 4-3-3. Tanggung jawab 4 pemain belakang pada formasi 4-3-3 sama dengan 4 pemain belakang formasi 4-2-4. 4 pemain belakang terdiri atas 1 libero, 1 penghadang atau stopper back, dan 2 pemain sayap belakang atau wingback yaitu back sayap kanan dan back sayap kiri. 2 pemain sayap belakang dan pemain penghadang biasanya memiliki tanggung jawab penjagaan 1 lawan 1 dan libero memberikan perlindungan pada 2 pemain sayap belakang dan pemain penghadang. Pemain tengah adalah pemain kunci dalam formasi ini. Ketiga pemain tengah ini haruslah seorang pemain yang kreatif, memiliki teknik passing dan dribbling bola yang baik, serta memiliki kemampuan untuk membantu serangan dan membuat gol. Dalam bertahan, ketiga pemain tengah harus dapat mengkoordinasi pertahanan dan menjadi pemain yang dominan di lapangan. Ketiga pemain depan harus dapat membongkar pertahanan lawan dan mengancam gawang lawan. Tugas utama dari pemain depan adalah membuat gol. Selain itu, pemain depan harus dapat membuka ruang bagi pemain lain dengan melakukan gerakan-gerakan dengan bola ataupun tanpa bola, gerakan lari dengan bola ataupun tanpa bola, dan perubahan posisi yang baik dapat membingungkan lawan dengan menciptakan peluang. Ini adalah ilustrasi formasi 4-3-3. Formasi 5-3-2. Formasi 5-3-2 merupakan formasi bertahan karena terdapat 5 pemain belakang dan 3 pemain tengah. Formasi ini sering digunakan jika suatu tim bermain di luar kandang sehingga lebih memprioritaskan pertahanan dan mengandalkan serangan balik untuk menciptakan peluang. Tim nasional Italia yang mempunyai gaya permainan bertahan sering memakai formasi ini dengan menempatkan 5 pemain belakang. Berikut penjelasan posisi formasi 5-3-2. 5 pemain belakang terdiri atas 1 libero, 2 penghadang atau stopper, dan 2 pemain sayap belakang atau wingback yaitu back sayap kanan dan back sayap kiri. 2 pemain sayap belakang dan pemain penghadang biasanya memiliki tanggung jawab penjagaan 1 lawan 1 dan libero memberikan perlindungan pada 2 pemain sayap belakang dan 2 pemain penghadang. Pemain tengah adalah pemain kunci dalam formasi ini, seperti formasi 4-3-3. Ketiga pemain tengah ini haruslah seorang pemain yang kreatif, memiliki teknik passing dan dribbling bola yang baik, serta memiliki kemampuan untuk membantu serangan dan membuat gol. Dalam bertahan, ketiga pemain tengah harus dapat mengkoordinasi pertahanan dan menjadi pemain yang dominan di lapangan. 2 pemain depan harus dapat membongkar pertahanan lawan dan mengancam gawang lawan.
tugas utama dari pemain depan adalah membuat gol. Selain itu, pemain depan harus dapat membuka ruang bagi pemain lain dengan melakukan gerakan-gerakan dengan bola ataupun tanpa bola, gerakan lari dengan bola ataupun tanpa bola, dan perubahan posisi yang baik dapat membingungkan lawan dan menciptakan peluang dalam formasi ini. Pemain depan harus lebih sering mencari bola dan harus dapat memaksimalkan peluang sekecil mungkin untuk membuat gol. Ini adalah ilustrasi formasi 5-3-2. Formasi 3-5-2. Pengenalan formasi ini ternyata mengubah beberapa hal dalam permainan sepak bola. Permainan sepak bola dengan formasi ini lebih menekankan pertarungan di lini tengah. Revolusi pola pelatihan fisik dan fitness pun dilakukan menyusul suksesnya formasi ini di 2 edisi Piala Dunia. Argentina pada Piala Dunia 1986 dan Jerman Barat pada Piala Dunia 1990. Formasi 3-5-2 disebut lebih seimbang ketika bertahan dan menyerang dengan memakai prinsip jumlah pemain bertahan mesti sama dengan jumlah penyerang plus 1. Berikut penjelasan formasi 3-5-2. Sektor pertahanan, 3 orang back dengan 1 orang sebagai sweeper yang bebas bergerak menangkal setiap bola di setiap titik area pertahanan. Harus berada dalam posisi yang rapat. Disebutkan bahwa jarak antar back tidak lebih dari 10-25 yard. Untuk itu, karena hanya 3 orang, mereka harus bisa menimbang dengan massa jika ingin ikut membantu serangan. Pada sektor tengah pun, komunikasi dan skill harus dimiliki 5 gelandang dalam bertahan maupun menyerang. Jika memang kompak dan semua bisa bekerja dengan baik, maka 5 gelandang ini adalah jaminan penguasaan bola. Namun jika tidak kompak, maka justru lini inilah yang akan pertama kali menjadi titik lemah tim. Komunikasi dan skill bagus pula harus dimiliki 2 striker. Mereka harus sudah saling mengerti pergerakan dengan atau tanpa bola partner mereka. Ini adalah ilustrasi formasi 3-5-2. Selanjutnya kita membahas pola penyerangan dan pertahanan sepak bola. Diawali dengan pola penyerangan sepak bola. Tujuan utama membuat atau menyusun strategi pola penyerangan adalah memasukkan bola ke gawang lawan sebanyak mungkin. Pola penyerangan dapat dijalankan oleh suatu kesebelasan apabila mereka sedang mengendalikan permainan di lapangan. Pola penyerangan dapat dijalankan oleh suatu kesebelasan apabila mereka sedang mengendalikan permainan di lapangan. Serangan yang kuat dapat menentukan keberhasilan kesebelasan meraih kemenangan.
Selain itu, yang diperlukan dalam menyusun pola penyerangan adalah sebagai berikut. 1. Adanya pemain yang bertugas sebagai pengatur serangan. 2. Adanya pemain yang bertugas sebagai pembantu serangan. 3. Adanya pemain yang bertugas sebagai penembak utama untuk mencetak gol. 4. Adanya pemain yang bertugas sebagai pemancing lawan yang bertahan agar teman segera dapat menerobos ke daerah pertahanan lawan. Agar pihak lawan mendapatkan tekanan, pola penyerangan yang digunakan harus dibuat sedemikian rupa sehingga menghasilkan kombinasi serangan yang bervariasi. Selain itu, penyerang harus mencari titik-titik terlemah lawan. Pola penyerangan dalam permainan sepak bola adalah sebagai berikut. Pola penyerangan. Yang pertama, pola melakukan gerakan tersusun. Kedua, pola bermain menghadapi pertahanan sekuat tembok. Dan 3. Pola mencari ruang kosong. Pola pertahanan sepak bola. Pola pertahanan bertujuan merebut bola dari lawan dan mempertahankan daerah pertahanan sehingga tidak terjadi gol. Pola pertahanan dapat diterapkan pada saat mendapatkan tekanan atau pressing dari pihak penyerang lawan. Cara bertahan dalam permainan sepak bola ada 3 macam, yaitu sebagai berikut. Pertama, pertahanan individu atau man-to-man defense. Man-to-man artinya cara bertahan 1 lawan 1 yang dilakukan di daerah pertahanan. Pemain mempunyai tanggung jawab untuk menjaga lawan dengan ketat dan mengikuti sampai lawan menyerah. Kedua, pertahanan daerah atau zona defense. Pola pertahanan daerah pada dasarnya adalah bertahan di daerahnya sendiri dengan cara membentuk formasi. Pemain mempunyai tugas menjaga daerahnya masing-masing yang menjadi ruang lingkupnya. Prinsip pertahanan daerah atau zona defense adalah sebagai berikut. 1. Dibutuhkan kerjasama tim yang baik. 2. Dapat menahan gerakan pemain penyerang lawan. 3. Menjaga daerah pertahanan dari serangan lawan. 4. Membentuk formasi yang kokoh dan berusaha mematahkan serangan lawan sehingga kembali ke daerahnya. Yang terakhir adalah pertahanan kombinasi atau combination defense. Pertahanan kombinasi merupakan cara pertahanan yang mengharuskan setiap pemain menjaga lawannya dengan tiba-tiba berpindah tempat. Tugasnya dapat diserahkan kepada pemain yang lebih dekat. Demikian penjelasan materi kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.